Selamat siang guys. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Rio. Nama aku Sabina. Jadi pada kesempatan kali ini kita bersama-sama Kak Hilda. Jadi FYI aja guys. Jadi Hilda ini salah satu founder dari Shakil Wedding Official ya Kak? Betul. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Hilda untuk sharing-sharing pengalamannya terkait entrepreneurship. Iya. Sebelum masuk, mungkin kakak bisa ngingetin ayah ini lagi sibuk apa sih kak? Oke, dari itu biasanya selain kerja, kebetulan kerjanya aku ngajar di salah satu sekolah di Citerep, tepatnya di SMP 1 Citerep. Aku juga bergerak di bidang MC. Oh, MC juga. Dan ya? kebetulan aku salah satu pengurus di komunitas MC Bogor, jadi di Pranata Acara Pernikahan Bogor. Dan aku salah satu pengurusnya jadi sekretaris. Nah, gitu. Jadi selain itu selain mengajar, jadi sibuk ngerjain weddingan. Oh, gitu. sibuk banget ya? Sibuk banget. Jadi Senin sampai Jumatnya ngajar inti jadi guru, ya Sabtu Minggunya ngamen lah ya jadi weddingan ya. Amin bahasanya. Oke, iya. Mungkin di awal aku mau nanya, Iya. yang jadi alasan atau background latar belakang kakak memilih bisnis wedding organizer itu apa sih kak kalau dari kakak sendiri? Oke, ini tuh sebenarnya nggak disengaja bikin WO. Jadi awalnya aku cerita dulu ya. Iya. Awal itu aku kan lulusan dari jurusan seni tari di salah satu universitas di Bandung. Nah kebetulan sebelum merambah ke MC dan ke wedding organizer dan planner, itu aku punya sanggar tari juga. Sanggar tari, jadi dimana setiap Sabtu minggunya tuh ada latihan rutin ya. Jadi kita ngebuka kelas tari ya. Bahkan aku di sekolah pun ngajar eskul tari ya. Jadi dari kalau punya sanggar itu dari 2013. Dari awal aku lulus kuliah. Nah setelah itu berjalan dari sanggar. Nah itu kan aku ikut-ikutan ada biasa ya. Kalau misalnya di Bogor atau di Bandung tuh seringnya di Bandung Sabtu Minggu tuh kita ada event upacara adat. Oh iya. Ya kita itu spesialisnya di upacara adat Sunda ya. Namanya Mampek Panganten ya. Jadi sebelum aku punya sanggar aku juga suka nari seperti itu. Nah kebetulan aku buka di Bogor karena menurut aku kalau di Bogor itu jarang sekali yang punya sanggar tari, dan di nikahan tuh dulu tuh jarang yang pakai penari-penari. Nah jadi setelah aku buat sanggar tari, ikut salah satu kerja sama vendor, nah akhirnya kita bareng-bareng. Nah di sanggar tari itu aku sebagai MC adatnya, hanya adat ya, bukan akad nikah. Nah sering berjalannya waktu aku merambah ke MC akad nikah, resepsi, dan jadi MC itu juga nggak gampang. Jadi kita juga ikut pelatihan. Oh betul juga. Jadi ada pelatihan di salah satu komunitas itu, kita ikut pelatihan, kita ikut seminarnya, gimana cara kita untuk menjadi MC yang baik. Sama seperti halnya saya membuat WO. Nah saya bilang, yang tadi saya bilang nggak sengaja bikin WO karena aku sering di Sabtu Minggu itu ketemu klien yang notabene banyak kekurangannya ya dalam mengurusi pernikahan gitu ya. Ada yang keluarganya care, ada yang gak care. Mas dalam akun gak care tuh mungkin dia nggak ngerti ya. Belum Pak. Terus berbagai pengalaman ketika MC, ada yang koordinasinya kurang sulit, dan ditambah lagi saya sendiri ketika nikahan itu saya benar-benar ngurusin sendiri. Ya kebayang dong. Ya, iya, ngurusin sendiri dari mulai cari vendor, make up, dekor, catering, terus ya dibantu sama teman-teman saya yang sanggar yang lainnya. Nah di situ sih motivasi aku untuk langsung buat WO. Kenapa sih nggak kita bantu nih calon pengantin kita ya? Jadi nggak ribet gitu. Kenapa nggak kita plannerin dari awal sampai menuju ke acara hari hanya? Disitulah saya membuat wedding organizer. Tapi tidak semerta-merta kita membuat wedding organizer aja tanpa pengetahuan yang cukup. Di samping aku pernah sering nari di Bandung, aku juga dulunya kru WO juga.
sedikit Terbantu juga. iya gitu. sedikit tahunya kan ada nih pengalaman Iya. ya daripada WO tersebut. Nah aku buat WO ini terus kebetulan ada seminar atau ada kayak semacam pelatihan kiat-kiat kita membuat WO tuh seperti apa. Itu seminar itu berbayar. Ya, seminar itu berbayar, pelatihan itu berbayar di salah satu WO di Bandung. Jadi saya ikut tuh selama 3 hari. Yang harus kita siapkan itu apa sebagai wedding organizer? Nggak cuma modal ngatur-ngatur enggak, tapi memang ada bukunya. Memang panduannya. Panduannya ada. Bagaimana kita make sure ke keluarga, bagaimana kita koordinasi dengan vendor-vendor dan punya WO itu juga nggak gampang ya. Banyak banget tantangannya ya, tantangannya pasti ya. Itu sih awal-awalnya saya punya langsung terjun ke dunia bisnis wedding organizer, yaitu pertama kita memudahkan calon pengantin untuk hari bahagianya spesial gitu, di spesial di hari bahagianya itu. Dan terus satu kelebihan juga kesenangan buat saya, apalagi kalau acara yang kita pegang itu sukses dan pengantin puas dan makasih banyak ya Kak Hilda atas bantuannya, itu bonus buat saya ya. Dibanding maksudnya kita dapat income, dapat uang gitu, tapi itu yang bonus yang dari pengantin itu yang ucapan terima kasih sampai ada yang bilang makasih banyak itu udah seneng banget gitu. Iya itu sih awalnya jadi punya WO tuh. Memang WO saya belum lama ya, masih baru dari di tahun 2020 pas pandemi. Pas banget pandemi. Transisi pandemi. Jadi kita tuh event pertama itu di gedung. Tapi gimana caranya? Aku harus bisa ngehandle tamu-tamu undangan ya. Kita semua pakai masker bener. Protokolernya itu awalnya itu sih, jadi kita intimate dulu, ngebantuin teman sih, ngebantuin teman yang nikahan, terus dari teman ke teman tuh, terus akhirnya kita bikin Instagram, kita punya tim kreatornya, punya tim administrasinya kayak gitu. Ya pandemi itu bener-bener awal banget dan alhamdulillah walaupun awal tapi kan kita berdasarkan ilmu, berdasarkan kita pelatihan. Bukan cuma ayo kita jadi WA grup asal cabut aja, enggak, tapi grup saya itu saya bina, saya bimbing gimana caranya menghadapi klien, bagaimana caranya kita harus bersikap kepada klien kita, karena kan mau nggak mau, suka tidak suka, mau nggak mau itu kerjaan kita. Iya benar. Harus betul-betul kita harus menghargai klien tersebut, harus bisa mengikuti gitu arahan klien maunya apa, walaupun misalnya ada yang ya seperti inilah keluarganya agak repot ya, tapi ya itu kita harus sabar kan, kita jualnya jasa ya, jasa. Jadi harus benar-benar kasih effort yang bagus gitu. Gitu ya. Kan sekarang tuh Kak banyak banget ya yang jenis serupa gitu kayak WO banyak. Iya betul. Kalau misalnya dari Kakak sendiri ada nggak sih strategi nih yang bikin Kakak berbeda dari kompetitor lainnya? Oke, tetap stay ya. Jadi jujur kalau saya tuh kayak bisa tiap bulan atau tiap bulan ada, tapi tiap minggu yang Sabtu minggu WO itu nggak ada. Tapi sebulan sekali itu ada gitu. Kalau MC hampir Sabtu minggu ada. Nah, gimana caranya? Bisa sekarang WO baru banyak ya. Kita satu jaga kualitas, terus kita personal branding. Ya kita harus personal branding. Ada event atau nggak ada event, kita harus tetap aktif di sosial media. Terus yang ketiga itu kita betul-betul ngasih, kalau misalnya ada konsultasi, ada yang tanyain price list, harga, kita kasih pahitnya dulu ke klien. Misalnya di kita itu kita nggak, maksudnya kita mau murah silakan ada, tapi murah atau mewahnya itu kan tergantung keinginannya klien kan yang mau. Saya tidak bisa menjanjikan di saya aja paketnya murah kok. Takutnya orang kecewa. Jadi lebih ke yang mau ya silakan, yang enggak apa-apa gitu. Tapi tetap kita ngasih promosi, kasih portofolio kita yang bagus ya. Yang pertama sih itu yang membangun komunikasi yang bagus aja antara calon klien kita. Jadi supaya apa? Pertama klien itu nyaman, ngerasa oh iya dibantu, dihargai. Itu
Ya itu yang harus kita jaga tuh komunikasi. Dan alhamdulillah semenjak saya pegang WO baru pertama kali, terus kan ada dari teman ke teman, betul. itu merasakan sekali effortnya. Oh, ini bagus loh di mohon izin ya, bukan yang ngebanggain, cuman memang ini testi dari orang lain gitu. Bagus loh nih di Hilda, ada pakai sakil aja, orang-orangnya baik-baik dan membantu kita. Dan beberapa klien-klien kita ya, ada mulai cuman kita ketemu nawarin harga, terus ketemu 2 kali, sekali kita nawarin harga, terus yang keduanya via WA itu langsung deal. Langsung deal karena apa? Karena kita kayak mulai dari planner itu kan kita harus ngajuin anggaran ya. Iya betul. Mau vendor yang mana? Kita masalah vendor terbuka. Kalau mau vendor yang mana biar aku yang hubungi aja. Gitu. Jadi benar-benar pengantin itu ya udah duduk manis. Nah, jadi kita harus koordinasi sama pengantin. Kayak misalnya contoh ada salah satu pengantin saya pramugari dan itu jadwalnya nggak bisa ditentukan. Itu yang tadi saya bilang, saya ketemu 2 kali langsung deal ya. Jadi saya harus minta schedule-nya dia dulu. Jadi ketika fitting baju, ketika kita mau ke vendor dekorasi, mau test food itu kalau bisa di satu hari yang sama. Agar apa? Agar si klien tersebut ya tidak ngambil izin-izin lagi. Itu sih yang agak susah ngatur jadwal gitu, apalagi ditambah lagi jadwal kliennya yang calon suaminya. Iya, betul. Calon suami juga kan polisi, jadi susah. Nah gitu. Jadi memang itu komunikasi ya, promosinya gimana. Terus kalau ada yang nanya PL juga kita kita kasih yang terbaik aja tuh. Masalah jadi nggak jadi itu mah urusan nanti gitu. Yang jelas kita menjelaskan apa yang ada di sakil itu berbeda dengan yang ada di WO yang lain. Nanti juga akan merasakan sendiri berbedanya apa. Timnya solid. Yang kedua, mau WhatsApp dari jam berapapun akan aku balas. Ya nggak pernah di 24 jam. 24 jam. Keren. Dan insya Allah bisa dipercaya gitu. Itu sih yang penting mah. Terus aja promosi branding, jangan takut kesaing sama WO yang baru. Sekarang kan maaf ya, mungkin ada yang penting harga. Iya, ya. Penting harga. Kalau saya menghargai apa? Tenaga kru saya. Betul. Kru saya itu paling enggak ngumpul di base camp, ngumpul di kantor satu itu ya jam 5 kita preparation. Mau akad jam 10, jam berapa, kita harus jam 7 sampai sana. Apalagi kalau akadnya jam 8, harus jam 6 sampai sana. Iya benar-benar. Gitu. Jadi benar-benar alhamdulillahnya selama klien yang pakai WO kita, alhamdulillah merasa terbantu ya. Terbantu dari segi koordinasi, segi acara, terus yang nggak tahu yang dipersiapkan jadi tahu gitu. Satu lagi, kita juga tetap walaupun kita jadi WO nggak boleh yang namanya semaunya kita sendiri. Harus bisa koordinasi dengan keluarga juga. Iya. Nah itu kuncinya. Kadang kan ada yang semaunya nih nggak bisa. Kalau kita dibayar sama keluarga, tetap harus ada koordinasi. Kita kasih tahu plus minusnya gitu aja. Jadi emang kepuasan pelanggan. Betul, nomor satu ya, nggak diada-adain tapi memang testingnya ada gitu. Mungkin selama kakak menjalani bisnis WO ini, tantangan terbesar kalau menurut kakak itu apa? Dan cara mengatasi tantangan tersebut itu kalau menurut kakak itu seperti apa? Pertama tantangannya mungkin sulit. Yang pertama ngatur jadwal ya, jadwal pengantin, jadwal vendor ya kan. Yang jadi itu yang betul-betul harus saya sinkronkan, harus diskusikan. Contoh pengantin liburnya di hari apa, terus pulang kerjanya jam berapa, dan saya juga harus menyesuaikan jadwal vendor. Nah itu sih yang lebih ke crowdednya jadwal pengantin, dan mungkin yang lebih tantangannya lebih ke gini kali. Sudah di awal aku bilang mau bagus harus keluar budget banyak. Ya mau murah ya sesuai paket yang diambil aja. Kasarnya mau tambah volume bunga tapi harus tambah budget juga, nggak bisa bunganya ditambah tapi budgetnya nggak mau gitu. Mungkin kalau bukan bawel kali ya, lebih karena namanya pengantin itu untuk pertama kali gitu ya, sekali seumur hidup dalam dirinya, untuk momen bahagianya mungkin pengen yang bagus ya. Mungkin lebih kendala ada keluarga yang nggak kurang koordinasi, keluarga pengen miskomunikasi, keluarga pengen keluarganya apa yang ini, keluarganya pengen ini. Apalagi kalau misalnya kayak pernah gini, pengantin itu nurut banget sama keluarganya,
sedangkan tapi dia nggak bisa bilang aku tuh nggak mau Kak kayak gini, jadi curhat sih, lebih ke curhat. Terus tantangannya juga lebih ke ini kali ya, nah namanya juga di dunia WO ya, apalagi kita ambil all package, ada yang juga yang nggak amanah ya, nggak amanah. Aku pernah waktu itu nggak buka planner tapi lebih ke aku dipakai di WO, di salah satu vendor pakai WO nya aku. Tantangannya yaitu kadang mereka itu ada kita nggak dibayar. Pernah nggak dibayar. Ya ampun. Kita kan selain WO planner tapi ada WODD juga ya. Jadi misalnya vendor mana pakai WO jasa kita, itu pernah nggak dibayar. Tuh tantangannya kadang ya Allah, banyak lah ya lika-likunya. Gitu ya? Ya mohon maaf ya, sampai apa ya, sampai orang tersebut lagi sakit. Jadi saya juga bingung kan mau, dan itu gede banget. Tapi kan kita kalau misalnya ke rumah harus dibayar gitu. Iya, Ada hak Ada hak mereka juga. Itu mah jadi urusan saya ya gitu. Tapi sampai sekarang gitu belum. Terus selain itu tantangan juga lebih ke koordinasi vendor sih. Ada yang vendor memang mungkin vendor ada bawaan dari pengantin ada, tapi sulit untuk koordinasi dan komunikasinya kurang ya. Dari mulai misalnya ada pengennya bisa contoh lah fitting baju, nah itu kan agak susah ya untuk disinkronkan waktunya. Kadang ada salah satu vendor yang memang cuek-cuek aja. Nah itu kalau saya kan nggak bisa gitu, saya orangnya harus semuanya terkoordinasi gitu. Sesibuk apapun kalian harus kasih tahu gitu. Itu aja kan. Ada yang vendornya ada yang enak sama kita cocok, ada yang ya udahlah gampang lah, itu tuh gimana sih kayak WO baru aja, ada yang seperti itu. Padahal nggak kayak gitu. Lebih ke situ sih tantangannya. Mungkin lebih ke kalau keluarga sih udah biasa ya, udah hal lumrah ya, gitu. Mungkin kayak sinkronin waktunya aja ke dari klien sama vendor-vendor kita biasanya gitu. Agak susah nih misalnya nentuin jadwalnya gitu. Tantangannya masih overall masih aman-aman aja. Belum yang komunikasi itu aja sih harus. Palingnya kalau misalnya kalau bobel dikit mah nggak jadi masalah, itu mah udah aman. Nah paling kalau misalnya ada ini aja sih, ada keluarga yang udah pisah. Nah tantangan di situ gimana caranya kita menyatukan dua keluarga ini tanpa harus menjatuhkan. Kan kadang gini ada, tolong dong ini saya dipanggilin gini, dia ngomong gini-gini misalnya gitu ya, ada masalah keluarga gitu. Tapi bukan berarti kita ikut campur sama saya itu, tapi kita nengahin gitu. Alangkah baiknya Pak ya kita ikut acara ini dulu gitu. Itu sih apalagi kalau yang udah pisah orang tuanya itu emang agak sulit juga gitu. Jadi koordinasinya juga harus pelan-pelan, nggak boleh nyinggung, itu aja sih. Tapi kalau misalnya saya ada di situ biasanya sih saya yang handle itu semua. Tapi untuk grup saya juga saya udah kasih tahu, mau bagaimanapun, mau misalnya ada yang kurang enak ngomongnya, kalian harus tetap senyum, kasih solusi, bukan ngedumel, itu aja sih. Gitu. Jadi sampai sekarang tantangannya itu aja sih, aman. Masih aman. Masih aman. Dan seterusnya mudah-mudahan aman. Amin. Dan ini nanti sebentar lagi tanggal 24 Agustus kita juga mau ada acara WO Planner juga, kebetulan dari salah satu asisten pribadinya menteri. Jadi itu agak-agak yang membutuhkan kru yang banyak karena VIP-nya banyak juga. Iya, betul. Ya, terus dan yang hadir akadnya juga katanya ada menteri dan wakil menteri. Nah itu kan agak sulit iya sulit koordinasi juga, tapi kita harus percaya gitu ya, karena biasanya walaupun ada WO, kalau menteri atau asisten menteri dia punya protokol pribadi, punya punya aturannya sendiri. Jadi itu kita harus koordinasi sama ajudannya juga gitu sih. Kakak kan sekarang berarti udah hampir 5 tahun ya kakak mau 5 tahun ya. Ada nggak sih pengalaman yang unik, menarik, atau yang buat kakak ingat sampai sekarang banget nih? Oh iya, gitu. Pengalaman uniknya itu ada di ini kali ya, itu tadi salah satu klien saya itu bener-bener dia tuh nggak ngerti sama sekali. Iya, nggak ngerti sama sekali. Aku harus nyiapin apa gitu ya.
sampai ya itu tadi yang biasanya kita kan di namanya pelaminan itu kan orang tua berempat ya, ini semua bertiga berjajar. Ya itu sampai sekarang ingat banget sih ya. Terus emang yang pengantinnya itu yang aku mau terserah Kak Hilda, aku maunya begini aja, tapi Kak Hilda silakan kembangin gitu ya. Terus apa ya, oh iya satu juga ada yang pengantinnya mau pingsan. Iya. Mau pingsan ya pas mau mau sungkeman. Tapi nggak, kalau makan udah, karena kita selalu pasti pelayanan yang terbaik, walaupun dia sambil dirias di WO kita ngasih makan, ya mungkin dia gugup gitu ya. Terus sampai ijab kabul 5 kali. Iya, itu sampai 5 kali tuh 5 kali atau 4, pokoknya yang kelimanya tuh baru bener gitu, baru bisa. Ya itu gugup mungkin ya, itu sampai minggu sampai ditenangin dulu gitu, padahal penghulunya udah mau bentar lagi gitu ya, maksudnya harus ke tempat yang lain gitu kan. Itu sih yang 5 kali itu bener-bener ini bener-bener gugup banget. Pertama salah nyebutin namanya, pokoknya gitu deh ya, sampai si pengantin ini mau pingsan, mau pusing ya gitu kan, yang sampai sungkeman pun begitu. Nah itu terus sungkemannya ke semua orang tua, jadi ada 6 berarti ya, bapak 3, ibu 3 gitu, semua dipajang di sana. Kan salah satu dari orang tuanya ada yang pisah, jadinya kita daripada kita jadi sirik-sirikan, saya kasih solusi, mending semuanya kalian mama papa ikut di pelaminan. Jadi kan tidak ada yang menyinggung gitu ya, kok dia didandanin aku enggak, semua itu orang tua kita, bagaimanapun orang tua kita, baik udah pisah atau enggak, tetap yang menjadi pasangan itu adalah pendamping orang tua kita juga yang harus kita hormati. Itu sih lebih ke pengalaman itu. Dan overall masih aman sampai sekarang, aman. Dan orang tua juga makasih ya Tilda, akhirnya mama papa bisa juga mau juga gitu, lebih ke situ sih. Itu aja sih yang tadi ijab kabulnya yang nggak lancar itu, padahal kita udah sediain tulisannya, teks buat latihan. Teksnya kita itu selalu prepare, ada teks ijab kabul, ada teks izin nikah, itu kita selalu buat gitu kan, ada di depan, padahal di depan mata dia tuh, iya di depan udah dikasih gitu. Tapi entah apa, mungkin ya itu saya bilang pengalaman pertama gugup iya, terus ngerasa senang juga iya, bisa disaksikan sama orang tua yang lengkap gitu. Itu aja. Terus kan kita juga nggak ngambil WO juga nggak hanya di gedung ya, tapi di rumahan juga. Kenapa enggak pakai gitu? Jadi kita ngebantu juga. Sebenarnya sekarang nggak mau teh, aku mah di rumah, soalnya di rumah juga nggak apa-apa. Itu juga kan? Iya. Nah terus juga ada salah satu kita nge-WO di salah satu daerah di Cilengsi, dan itu tuh punya adat sendiri, unik. Nah jadi kalau di bahasa Indonesia itu nyawer. Nah jadi gini, si pengantin itu di Cilengsi itu adatnya udah beberapa kali nih. Pengantin itu yang cewek itu pas besan datang itu harus ada di depan. Nah sebelum udah harus ada di depan. Nah sebelum ke akad nikah sambutan, pas besan masuk, si pengantinnya itu duduk di dekat pergolakan jalan, di dekat meja tamu, kursi 2, dan di situ disediakan kayak kardus, kayak tempat gitu. Itu besan yang datang itu ngasih uang ke si pengantin itu. Jadi nggak boleh disatuin kotak pengantin cowok sama pengantin cewek. Nah itu adat di sana, namanya tuh sampuran. Iya di sana tuh. Jadi walaupun dia nggak disandingin akadnya, tetap dia harus keluar si pengantin ceweknya. Jadi besan dari pengantin cowok, dari keluarga cewek juga ngasih uang saweran gitu buat pengantin. Nanti hasilnya ditimbang, berat mana nih? Iya itu berat mana uang dari hasil dikasih dari besan itu, yang cowok sama cewek tuh, jadi gak boleh disatuin. Jadi uangnya dipegang masing-masing, itu tuh di berat mana itu. Kalau di Cilengsi kayak gitu. Nah setelah itu beres, langsung kan ke sambutan. Nah si pengantin ceweknya diumpetin lagi. Iya kan, bolak-balik kan maksudnya. Kalau emang mau diumpetin ya udah diumpetin dari awal kan, jadi biar surprise gitu kan. Nah itulah uniknya. Di berbagai daerah tuh
punya tradisi masing-masing gitu. Ada yang memang oh ya makan dulu, atau ada yang juga satu lagi. Jadi sama daerah Cilengsi, kebetulan juga pakai WO juga di rumah. Jadi gini, Teh Hilda, oh nanti ada besan kecil, besan gede ya. Besan kecil, besan gede. Nah, Ya ampun. besan kecil itu adalah keluarga inti yang hadir aja. Kayak orang tua, adik kakak, ya, saudara kandung ya, uaknya gitu ya. Nenek kakek udah. Tapi itu ada serah terima ya, sambutan biasa pengaluan bunga. Terus ada besan gedenya Teh. Jadi setelah beres akad nikah, sungkem, sawer dan segala macam dengan adat yang di situ. Jadi si pengantin cowoknya balik lagi ke rumah sama besannya sama orang tuanya. Terus pengantin ceweknya juga ikut nganter. Ikut nganter sambil bawa hantaran balik. Ke sana harus ikut si pengantin ceweknya. Itu ada hanya pengantin sama keluarganya? enggak, pengantinnya aja yang cewek. Tapi diantar mungkin ya sama temennya atau saudaranya. Ikut di sana juga ada nyawer juga. Jadi kayak dikasih uang gitu, tapi harus di rumah laki-lakinya. Itu ada di daerah apa sih namanya, Ciangsana. Di Ciangsana. Nah, setelah itu Teh dia balik lagi si pengantin ceweknya. Ya, si pengantin cowoknya nggak balik dulu, ganti baju, ya pengantin cowok ganti baju. Nanti yang keduanya, yang besan gede itu abis zuhur. Besan gedenya itu adalah orang tua beserta rombongan lainnya. Tetangganya bawa apa? Bawa kasur, bawa lemari, bukan mentahan ya, barang jadinya, setruk gitu tuh. Itu besan gedenya. Gitu, jadi jadi setiap ada klien yang nanyain WO terus deal gitu ya, di daerah mana gitu ya, Neng di sana ada nggak sih tradisi yang harus kita ikutin juga. Misalnya contoh yang tadi saya jelaskan, ada besan gede, besan kecil, atau ada apalah yang di sana. Oh iya ada Teh, misalnya gitu kan. Jadi kita tahu di koordinasi. Jadi biar kita juga nggak salah kaprah juga, jadi kita kasih tahu ke kru kita. Itu sih unik-uniknya. Yang satu yang jam kerja 5 kali, terus ada proses sempurna juga sama dan besan kecil. Jadi besan gede itu sekalian bawa sampai motor ada, kulkas, ranjang, terus meja rias kayak zaman dulu lagi. Nah itu besan gedenya disebutnya tuh. Berarti sambutan lagi. Berarti sehari itu ada 2 tempat ya? Yang cewek sama cowok? Yang di cowok cuma kayak nganterin aja. Nganterin kayak kue-kue gitu. Terus ceweknya balik lagi, tapi cowoknya sama orang tuanya enggak. Nah pas abis zuhur baru dah dia balik lagi. Bareng-bareng gitu. Jadi kita benar-benar harus rapi, make sure ke keluarga gimana nih caranya walaupun begini tapi di rumah tapi tetap harus rapi. Kayak gitu. Tapi untungnya sih alhamdulillah kita nemuin ya emang keluarganya kooperatif, keluarganya enak diajak diskusi. Ya jadi walaupun kita ada WO harus punya panitia keluarga. Karena kita nggak bisa ngelangkahin ngambil keputusan udah keputusan kita aja, nggak bisa, itu kan acara orang lain. Harus ada penanggung jawabnya. Misalnya contoh, Pak, ada nih suatu ketika akadnya jam 8 tapi ada salah satu juru bicara dari calon pengantin wanita itu nggak hadir. Ya otomatis kan kita harus kasih opsi kedua, harus ada penggantinya. Saya selalu kalau sambutan itu saya selalu kasih teks. Nah itu jadi saya koordinasi, Pak ini gimana, bapak ini belum datang, sementara biasanya udah ada, gak mungkin kita nunggu orang tersebut. Kalau bisa bapak harus ada penggantinya. Kalau untuk teks kita udah siap. Nah itu kan harus koordinasinya ke keluarga, nggak bisa kita yang mutusin. Atau misalnya Pak gimana penghulu belum hadir atau ini gimana gitu. Jadi tetap walaupun ada WO kita harus punya panitia keluarga yang bantu gitu. Apalagi kan kalau di rumah kita nggak bisa handle sendiri ya WO-nya ya gitu kan. Kalau di rumah biasanya WO-nya cuma 4 orang, tapi kalau di gedung itu kalau tamunya banyak kayak 1000 itu WO-nya harus 7, 8 ya 7 atau 8 itu karena koordinasi. Karena kan kalau di gedung sekali datang langsung banyak, kalau di rumah kan enggak gitu. Jadi terbatas, jadi kita perlu koordinasi juga. Walaupun di gedung kita ada ditunjuk lah salah satu ketua panitia satu lah gitu, selebihnya dari kita tetap koordinasi. Uniknya itu aja di situ. Banyak juga ya ternyata. Banyak banget sebenarnya. Banyak di
mohon maaf ya, sampai ada yang bapaknya nggak mau ngewaliin, ada yang ditinggal sama penghulu. Ya ampun, terus gimana gitu? Banyak. Jadi pinter-pinternya kita, gimana kita tahu caranya supaya orang-orang lain atau undangan itu nggak tahu bahwa misalnya ada problem dan pada saat resepsi itu dia belum nikah, jadi hanya resepsi aja. Karena itu satu penghulunya udah udah ke tempat yang lain ya, karena kata jam 7. Terus ustadz yang di situ juga gak berani nikahin karena takut yang namanya pernikahan kan gak boleh main-main, walaupun misalnya bisa nikah agama dulu ya, karena ada saksi terus ada yang nikahin kan, mahar mah udah ada kan, cuman nggak ada yang berani gitu. Ya udah, kalau nggak ada yang berani kan saya juga takut ya. Udah, ini gimana, mana di gedung, jadi kita harus jadi ya udah, jadi sambil resepsi itu nggak ada, belum sah gitu, tapi gimana caranya kita nggak boleh bocor nih ke tamu gitu. Tamu itu aja sih. Itu unik juga sih itu. Cuman ya mudah-mudahan nih pengantin yang teteh tadi ini, maaf ya diceritain, bukan diceritainnya, cuman ini mah pengalaman ini bahagia selalu. Ya amin, pastilah Kak. Mungkin terakhir dari pengalaman kakak kan sudah banyak, mungkin kakak bisa ngasih saran buat kita sebagai anak muda yang ingin memulai bisnis, mungkin di bisnis yang sama ataupun di bisnis bidang lainnya gitu. Yang pertama sih, satu, harus semangat. Yang kedua, capek itu wajar, ngeluh itu wajar, tapi gimana caranya kita nggak mengeluh berkepanjangan. Yang kedua, kita sebagai anak muda nih, apalagi anak muda ya, jangan kalah sama aku yang udah mama ya, jangan capek, jangan bilang gampang capek. Semua kerjaan itu capek tuh, semua kerjaan itu punya tantangannya. Kadang ada ya orang yang nyinyir gini, enak ya dah jadi lu mah punya WO, duitnya gede. Jangan dilihat dari nominalnya, Untuk prosesnya. proses. Saya itu buka WO juga pertama nggak gede kok, karena baru ya. Kita sadar dong kalau baru itu gimana standar kita. Harus sadar diri dulu, terus berikan yang terbaik untuk diri kita sendiri dulu sebelum ke orang lain. Ke diri kita udah baik atau enggak, gitu aja. Terus yang kedua, strateginya, inovasi lah ya. Terus jangan nyontek ide orang, tapi referensi dari orang lain itu boleh. Tapi kita harus punya hal lain, hal baru yang nggak orang lain nggak punya. Misalnya contoh, ya kayak tadi saya, pelayanan yang utama itu, ya sama di hari-hari itu harus gimana. Nah, terus yang selanjutnya kita bikin teamwork yang solid. Kita jangan menjanjikan keuntungan dulu, tapi gimana caranya sesuatu yang kita bangun itu dikenal dulu oleh orang lain, ya dipasarkan dulu oleh orang lain. Ya, masalah nanti untuk kedepannya gimana itu nanti kan sambil berjalan ya, berjalan. Terus lebih aktif lah di sosial media itu sih. Terus deketin teman-teman dulu. Biasanya dari temen tuh mulut ke mulut tuh. Betul. Ya, kita mau buka kedai, mau buka apapun juga kan dari teman-teman dulu kan. Teman-teman posting dong, izin mau posting atau mau minta tolong lah ke misalnya salah satu teman kita yang memang followernya banyak, minta tolong di info ya, dipromosiin gitu. Walaupun misalnya ayo dibantu dulu gitu, atau misalnya kita punya kedai, bantu dulu nih makan nih, ini gratis gitu, apa gitu. Insya Allah deh kalau misalnya pendekatannya kita bagus ya, terus inovasi terus ya, brandingnya juga bagus. Itu personal branding juga ada ininya loh, ada taktiknya, ada triknya, terus ada pelatihannya gimana, ilmunya. Sama di Instagram itu kalau kata kita rumusnya, ada rumusnya. Postingnya itu bisa FYP itu gimana, ada ya, algoritmanya. Iya, algoritmanya ada. Nah, di hari apa, bisa di jam berapa itu kan, itu ada algoritmanya. Dan nanti boleh deh di follow TikToknya Teh Hilda ya, di Sakwel_wo, SHAQEELWO. Taruh Ya di situ itu juga nggak sengaja FYP hampir 5 juta
viewers. Wow. Iya, itu jadi akhirnya ketika konten itu terus konsisten sama konten itu terus-terusan gitu ya. Kadang turun gimana lagi caranya supaya naikin lagi kayak gitu. Kasih inovasi baru gitu ya. Misalnya saya kan HP yang gini, enggak kok. Teh Hilda juga dulu HP-nya gimana. Gitu kan. Biasa yang penting apa? Konsistennya aja ya, konsisten. gitu. Sama konten-konten yang menarik kan sekarang gitu ya. Sekarang tuh orang percaya lebih ke sosial media nggak sih? Iya. Ini dia update-annya udah lama kan. Nah kan gitu. Kalau bisa tuh update-an ada nggak ada pelanggan, ada nggak ada acara harus terus. Iya. Mau foto yang lama, foto update terus. Kadang gitu. Ini terakhir update ini masih aktif ya itu. Semua di sosial media itu aja sih. Semangat terus harus menghadapi tantangannya dan tentunya berinovasi. Terus inovasi. Jangan ngeluh capek mah udah pasti capek. Terus gak boleh kendor semangatnya. Ya harus mau capek gitu. Itu gitu aja usaha. Gitu. Semoga nanti ya kalian berdua kalau punya ya mau bisnis gitu kan itu sih walaupun saya bukan orang bisnis tapi saya sering ikut seminar gimana cara marketing itu sih marketingnya itu juga tim aku juga suka dikasih seminarnya kalian ini nanti teteh yang bayar aja cara marketingnya gitu taktiknya kan ada kayak taktik diskon itu gimana supaya menarik tapi tidak merugikan orang lain klien untuk kita sendiri jangan sampai gini ya udah murah tapi kitanya rugi bahaya kan itu gue nombok gitu kan nah itu nggak boleh itu nggak boleh di bisnis itu ya terus tapi nggak apa-apa misalnya baru awal gak apa-apa deh buat ngemodal sedikit mah awal mah ngemodal dulu dong gitu terus sama satu lagi ya itu tadi jangan sampai apa yang kita rancang itu di copy paste sama orang lain aku pernah rancangan aku jadi aku udah pokoknya pernah lah ada salah satu vendor jauh di luar Bogor pakai rancangan aku rancangan apa namanya kan kalau di WO tuh ada buku panduan acara pernikahan ya itu kan saya dapat ilmu itu kan bayar nggak seminar belajar ada usaha gitu dan bikin itu tuh buku panduan itu ya saya bikin sendiri gitu desain saya sendiri maksudnya tuh oh ini gimana ini naruhin di sini rondonnya begini enaknya gini itu tuh udah kepikiran saya dan salah satu ada lihat lo postingan dia juga buka WO padahal vendor itu dulu aku ajak ke aku gitu ya untuk kerjasama bareng terus tiba-tiba dia buka WO nggak apa-apa saya emang nggak jadi masalah tapi kalaupun emang mau izin dulu teh aku boleh nggak sih pakai desainnya teteh gitu kalau nah itu sih itu ya yang sampai sekarang itu rasa kecewanya itu ya ada jadi dia buka WO sendiri itu jadi masalah Allah tuh kasih rezeki udah ada porsi benar gitu kita malah berarti udah aku positif aja berarti apa oh berarti desain aku bagus disukai sama orang terus kenapa bisa jadi WO mungkin dia terinspirasi dari WO kita nggak apa-apa kita jadi inspirasi gitu aja ya tapi itulah salah satunya yang jadi ciri khas kita jangan sampai diambil orang lain itu aja ya mungkin sekian buat kesempatan kali ini terima kasih buat Kak Hilda yang sudah bersedia membagikan ilmunya pengalamannya semoga berkah dan dibalas oleh Allah SWT. Amin Mungkin sekian dari kami see you guys bye makasih Kak Hilda sama-sama ini mau jadi kru WO juga Wah, lumayan deh kalau jadi kru WO ya